Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Sayyidil Habib Ahmad Syarif bin Syahab hafizahullah wa ra'ah. Al-habaib al-fadil wal ulama al-ajillah nafa'anna Allah bi ghaziru ulumihim wa bi husni adabihim wa lutufihim. Asallahu jama'ana ma'ahum ma'al habibil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikannya kita kesempatan oleh Allah untuk dihadirkan di majelis yang penuh barokah ini. Majelis yang penuh dengan keampunan. Semua yang hadir di majelis ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hadirnya tidak ada niat hadir majelis, tapi dia duduk bersama orang-orang yang di dalam majelis, maka dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta para pengikut yang telah setia memperjuangkan agama yang benar. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita pada malam hari ini di majelis yang penuh barokah ini tiada lain yang kita harapkan di dalam hati kecil kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari berkahnya kita hadir dalam majelis ini, dikumpulkan oleh zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Karena perjalanan di dunia ini semuanya singkat. Enggak ada perjalanan yang dekat, enggak ada yang jauh, semuanya singkat. Ya, singkat, bukan dekat, singkat perjalanannya. Di dunia ini ada orang yang ruku di dunia, ketika i'tidal sudah di akhirat dia. Ada yang sujud pertama masih di dunia, sujud kedua sudah di akhirat. Ada yang dalam keadaan sholat salam ke kanan masih di dunia, salam ke kiri sudah di akhirat. Bukan dekat hidup di dunia ini, singkat. Ya. Dalam waktu yang dekat kita bisa berpindah alam. Kita dengar juga tadi tausiah daripada Ustadz Syuhada Al-Faris, ya, mengingatkan kita tentang kematian yang mendadak, termasuk daripada tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Ya. Sebagian dari tanda-tanda kiamat adalah banyaknya orang mati mendadak. Pertanyaannya, apa persiapan kita sekarang? Apa persiapan kita sekarang kalau seandainya kita mati 5 detik dari sekarang? Apa persiapan kita? Maka dalam hadir majelis kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Perjalanan dunia singkat, perjalanan akhirat panjang. Orang meninggal enggak langsung masuk surga, panjang perjalanan kita. Bekalnya juga panjang, bekalnya juga banyak. Sebelum kita masuk surga, kita syakaratul maut dulu kita. Yang kedua, kita fitnatul kuburi, berhadapan dengan fitnah kubur. Yang ketiga, al-muksu fil kubur, berdiam dalam kubur. Mahsyar, hisab, mizan, sirat, baru surga dan neraka. Perjalanannya jauh. Kita ke Sulawesi, target tinggal di Sulawesi 7 tahun. Bawa duit di dompet di luar transportasi cuman 500.000. Cukup apa cukup?
Mau tinggal di Sulawesi 7 tahun, bawa duit 500.000 di dompet, di luar uang tiket. Cukup apa cukup? Nggak cukup. 7 tahun kita tinggal di mana? Di Sulawesi. Di akhirat nggak ada 7 tahun selama-lamanya. Kita hidup di dunia 60-70 tahun, nanti di akhirat selama-lamanya. Kalau di dunia kita taat kepada Allah 60-70 tahun, maka di akhirat selama-lamanya kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Kan kita di dunia cuma 60 tahun. Kenapa kita di surga selama-lamanya? Karena niat kita ketika di dunia beribadah kepada Allah, taat kepada Allah selama kita hidup. Kalau kita hidup selama-lamanya di dunia, selama-lamanya kita taat kepada Allah. Maka dengan niat inilah Allah selama-lamakannya kita ke dalam surganya Allah. Sebaliknya orang yang maksiat kepada Allah, orang yang kafir kepada Allah, dunia cuma kafir 60-70 tahun, tapi masuk neraka selama-lamanya. Digoreng-goreng di neraka, dioseng-oseng di neraka. Kok bisa? Emangnya Allah nggak adil? Saya kan cuma kafir di dunia 60-70 tahun. Kok digoreng-goreng di neraka selama-lamanya? Karena dia niat ketika di dunia, selama apapun dia hidup, dia tetap kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan niatnya itulah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ke akhirat, kita melewati pintu akhirat dulu, sakaratul maut. Yang kita harapkan sakaratul maut ini husnul khotimah. Semua khotib semua khotib di atas mimbar mewasiatkan kepada kita, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa sebenar-benarnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati. Dilarang mati kita, jangan mati kalian. Illa, kecuali wa antum muslimun, kamu mati dalam keadaan Islam, kamu mati maknanya dalam keadaan husnul khotimah. Dilarang kita mati kalau enggak husnul khotimah. Kalau kita mati dalam keadaan muslim, tandai kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita dilarang mati. Jadi kalau ada tetangga kita mau mati, ditahan dulu. Mau kemana? Mau mati. Sudah siap-siap belum husnul khotimah? Belum, jangan mati dulu. Kita dilarang mati sebelum, kecuali wa antum muslimun, husnul khotimah. Hadir kita di sini ini minta kepada Allah, munajat dengan barokahnya para habaib, dengan para ulama, hadirnya orang-orang soleh, soleha. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Sebagian tanda dari husnul khotimah orang yang meninggal ini adalah mudahnya lisannya mengucap kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, aman sudah. Ya. Tanda daripada husnul khotimah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang berucap la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Maknanya apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah lam tamassahun nar. Maknanya, barang siapa yang di akhir kalamnya ucapannya la ilaha illallah, maka tidak akan dia menyentuh api neraka. Tidak akan menyentuh atasnya api neraka. Lam tamassahun nar. Maknanya orang yang di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga dan tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan orang-orang yang diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak banyak, sedikit. Orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kalamnya ini sedikit, pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tetangga kita, saudara kita, keluarga kita dalam keadaan sakaratul maut, maka kita disunnahkan. Ya. Kalau ada orang yang lagi sakaratul maut, disunnahkan kita mentalkinkan, menuntun dia membaca kalimat la ilaha illallah. Kita tuntun 3 kali, jangan banyak-banyak, 3 kali cukup. Tuntun pelan-pelan di telinganya 3 kali, selesai 3 kali, selesai sudah. Kalau dia bisa menyahut, syukur artinya. Kalau dia nggak bisa nyahut, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dia sempat mengulang ucapan kita, dia berzikir la ilaha illallah, setelah itu dia nggak bicara-bicara lagi. Berhari-hari kemudian dia meninggal, berarti akhir kalamnya la ilaha illallah. Makanya juga disunahkan yang mentalkinkan orang yang meninggal nih, disunahkan jangan ahli keluarganya, jangan familinya. Kenapa? Yang meninggal hartanya banyak, tambaknya di mana-mana. Ya. Setiap tahun nggak pernah gagal panen. Ya. Kalau dia panen, semua tetangganya diantar bandeng-bandeng. Satu kampung bakar ikan. Makin banyak ketambaknya. Sakaratul maut. Yang menalkinkan keluarganya. Apa yang ada di perasaannya? Wah, ini didoakan mati saya ini, biar warisan cepat diselesaikan. Ya, sudah orang mau mati sakit hatinya. Jadi makanya disunahkan orang yang mentalkinkan ini usahakan jangan keluarganya, orang lain. Kecuali sudah nggak ada orang lain, baru dia yang keluarganya yang mentalkinkannya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man laqiyallah lam yusyriku bihi syai'an harumat alaihin nar. Barang siapa yang bertemu kepada Allah, artinya meninggal. Barang siapa yang meninggal, barang siapa yang bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lam yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tauhidnya benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diharamkan atasnya api neraka. Saking pentingnya kalimat la ilaha illallah ini, sehingga Al-Imam Hasanul Basri setiap selesai berzikir la ilaha illallah, dia berdoa kepada Allah agar kalimat yang dia zikirkan ini, kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang terakhir dia ucapkan di dunia ini. Kalau ternyata orang yang kita talkinkan dia bisa mengikuti ucapan la ilaha illallah, setelah itu dia ngomong yang lain lagi, atau dia berzikir dengan zikir yang lain lagi selain dari la ilaha illallah, maka kita disunahkan lagi mengulang talkinnya, supaya di akhir kalamnya, di akhir ucapannya benar-benar yang diucapkannya la ilaha illallah. Maka dari beberapa hadis di atas, para ulama kita ini melihat bahwasanya tidak semua orang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Ulama kita menyimpulkan ada beberapa orang yang nggak bisa mengucapkan kalimat thayyibah ini di akhir ayatnya. Yang pertama, al-aqli walidai, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Orang yang durhaka kepada orang tuanya ini, sesoleh apapun dia, sebanyak apapun ibadahnya, zikirnya, baca Qur'annya, sedekahnya, kalau dia durhaka kepada orang tuanya, maka dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sesoleh apapun dia, durhaka bukan main-main. Kecuali dia meminta maaf kepada orang tuanya dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita biasa mendengar cerita sahabat Alqamah makan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berperang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berjamaah, sholat berjamaah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana Nabi pergi, di situ diikuti oleh Alqamah radhiyallahu an. Namun di akhir hayatnya Alqamah ini tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah dilihat ternyata Alqamah ini durhaka kepada ibunya. Padahal durhakanya tidak terlalu berat. Apa durhakanya? Alqamah lebih mendahulukan kehendak istri daripada kehendak mamanya. Mendahulukan kehendak bininya daripada ibunya. Durhaka tidak terlalu berat, tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Sampai didatangkan ibunya dan dia pun mampu mengucapkan kalimat ini. Kita cerita tentang Alqamah bukan meremehkan sahabat Rasulullah, bukan. Kita melihat sahabat Alqamah radhiyallahu an ini satu-satu kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu dari kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah sangat mencintai dia sehingga Allah tidak mau mencabut nyawanya sebelum dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, yang kedua, tarikus sholat. Tadi dibahas sama Ustaz Syuhada Al-Faris. Orang yang meninggalkan sholat,
Orang yang meninggalkan sholat ini tadi kita dengar namanya udah ditulis di depan pintu neraka. Di pintu neraka namanya ditulis, ninggalin satu sholat. Kita dengar barusan ceramah dari Ustadz Syuhada. Orang yang meninggalkan sholat ini memang sudah nggak bisa lagi mengucapkan kalimat la ilaha illallah kecuali dia bertobat. Kenapa? Orang yang meninggalkan sholat ini sudah dinyatakan oleh Rasulullah mati dalam keadaan hina. Mati dalam keadaan hina. Suatu ketika seorang nabinya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam, didatangi oleh seorang wanita. Maka Nabi Musa bertanya, "Apa kabar?" Maka si perempuan ini mengatakan, "Wahai Musa, adakah tobat untukku?" Kata Nabi Musa, "Emang apa dosamu?" Dia menjawab, "Aku ini berzina, hamil, ku bunuh anakku." Berzina, hamil, dibunuh anaknya. Dosanya bukan main-main, berzina, betianan, mematikan anaknya, jar orang Banjar. Begitu Nabi Musa dengar, kaget Nabi Musa, "Ukhruji, keluar engkau dari sini. Aku takut api menyambar tempatku. Aku takut nanti api menyambar gara-gara dosamu." Diusir nih perempuan. Maka si perempuan ini yang tadi minta nasihat bagaimana bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pergi karena diusir dalam keadaan sedih. Maka malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Musa, "Wahai Musa, Allah Subhanahu wa taala menegur, kenapa engkau tidak memberikan kesempatan bertobat kepada si wanita tadi? Tahukah engkau wahai Musa dosa apa yang paling besar?" Jibril katakan, "Tahukah engkau wahai Musa dosa apa yang paling besar?" Maka Nabi Musa katakan, "Apa wahai Jibril?" Maka malaikat Jibril menjawab, dosa yang paling besar adalah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Tarkus sholat muta'ammida. Meninggalkan sholat ini sekali. Orang yang meninggalkan sholat sengaja sekali. Meninggalkan sholat sengaja sekali, dosanya lebih besar daripada perempuan berzina, hamil, dibunuhnya anaknya. Kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala, dikodok sholatnya. Tapi kalau tidak bertobat kepada Allah, maka dia termasuk orang yang tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak bisa mengucapkan kalimat thayyibah ini amilur riba. Orang yang mengerjakan perbuatan riba. Dalam kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi, juga di kitab Zawajir, banyak diceritakan orang yang riba, orang yang melakukan riba ini di dunia ini, maka dia termasuk orang yang tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah meskipun ditalkinkan, meskipun dituntun. Banyak diceritakan ketika orang yang mahir dalam riba ini, ketika dituntun dengan kalimat la ilaha illallah, maka bukannya menyahut kalimat la ilaha illallah, melainkan dia ucapkan 1 juta, 2 juta, dipinjam 1 juta kembali 2 juta, dipinjam 5 juta kembali 10 juta. Karena di dunianya hari-hari mahir dalam riba, sehingga ketika di akhir hayatnya pun yang dia ucapkan tentang riba. Nauzubillah min zalik. Kalau dia sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dia, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat thayyibah. Kemudian yang keempat, zalimul ibad. Orang yang sentiasa ketika hidup di dunia ini zalim kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Entah kita zalim dengan hartanya atau tubuhnya atau wibawanya. Kalau kita ada berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang yang tidak mampu mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah di akhir hayat kita, kecuali kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, khiyanah. Orang yang berkhianat. Orang yang berkhianat. Karena hari-harinya mahir dalam berkhianat, setiap diberikan amanah dia berkhianat dengan amanahnya, ketika mati juga tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah,
ketika mati, kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam hari ini di majelis yang penuh barokah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhir hayat kita dimudahkan lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Billahi taufiq wal hidayah wal inna ma'aridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek